Suatu hari setelah Rasulullah dakwah terang-terangan mengajak orang kafir masuk Islam, mengajak kafir Quraisy ngajak Islam, Rasulullah digoda, pokoknya diancam dan seterusnya. Suatu hari datang 4 orang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa orang? 4 orang. Satu namanya Al-Aswad, 2 namanya Al-Walid bin Mughirah, 3 namanya Umayyah bin Khalaf, tuannya Bilal, 4 namanya Al-As. Yang pertama namanya siapa? Al-Aswad, 2 Al-Walid bin Mughirah, 3 Umayyah, yang keempat Al-As. Ulangi lagi, 1 apa madhab sini? 2 Al-Walid, 3 Umayyah, 4 Al-As. Al-As pakai ain. 4 orang ini matur sama Nabi, dan ternyata Nabi itu didekati untuk dikendorkan untuk berhenti mendakwahkan, itu didekati berkali-kali. Apa yang mereka tawarkan? Pertama, Nabi, gimana kalau panjenengan leren ling dakwah, tak paringi benda, bukan hanya uang, bukan hanya transferan, bukan kata Rasulullah ketika hadis ini diriwayatkan panjang. 4 orang ini menawarkan harta yang kalau Rasulullah dapat harta ini, Rasulullah jadi orang paling kaya di Mekah. Jadi yang mau dikasih berapa? Banyak apa banyak banget? Banyak banget apa kebanyakan, Bu? Ini polanya sama. Ingat ketika Nabi Sulaiman mendakwai Balqis, lalu Balqis nggak mau langsung menerima, tapi justru balik mengirim apa? Hadiah kepada Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman berkata apa? Hayang kene misalnya. Hayang kene nyong duwe pirang-pirang yang kene. Itu Nabi Sulaiman berkata, balik sana sama Ratu Balqis. Saya nggak butuh ininya, hadiahnya Ratu Balqis. Yang saya butuhkan Ratu Balqis datang kemari dalam keadaan beriman kepada apa yang aku imani. Datang 4 orang ini nawarin, Muhammad berhenti kamu ke dakwah. Wes meneng wae, anteng wae nang dalem, ora semang mulang ngaji, ora semang menyebarkan Islam, tak paringi duit, dan ketika uang itu saya berikan, kamu menjadi orang yang paling kaya di muka bumi Mekah. Rasulullah nggak mau. Makanya Rasulullah bersabda, seandainya matahari diletakkan di tangan apa? Kanan, lalu bulan diletakkan di tangan, aku tidak akan berhenti menyebarkan agama Islam. Nah Ibu, mboten usah ngaji, tak paringi montor. Ngaji napa ajeng montore? Ajeng montore, lebare montore nggo mangkat. Ajeng nek pun ngaji kan jur pinter. Montore lebare nggih. Ya memang kita ini makhluk dunia, imannya nggak sama dengan imannya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Muhammad, no. Mereka nawarin lagi. Oke, moh bandang, prige, naik tawaran kedua. Jenengan meleh wong wadon sing paling ayu, sing pundi sing dikarepaken teng Mekah niki, tak bojokaken kalian jenengan. Orang Arab cantik apa enggak? Ujungnya gimana? Nah, kalau diberi pilihan, berarti ini cantiknya di atas apa? Garwane kula panjenengan kan prigeman yang wong uliye ya. Kene es polo-polo orang ana pilihannya. Ditawari. Pilih wanita yang paling kamu maui, yang paling cantik, mana silahkan. Kata Nabi, enggak, saya akan tetap menyebarkan Islam. Enggak berhenti mereka, Bu. Cari di kemudian hari trik yang nomor 3. Ini dia yang menyebabkan turunnya surah Al-Kahfi. Kata 4 orang ini, ya wes, banda orang mempan, wanita tidak mempan, kedudukan tidak mempan. Kemudian mereka berempat berkata, prige ya Muhammad, kalau aku menyembah Tuhanmu setahun, nanti gantian kamu nyembah Tuhan saya setahun.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, demi Allah, aku tidak akan menyembah Tuhanmu wahai orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang apa, Bu? Bodoh. Oke, bodoh. Kita sekarang bicara tentang bodoh dulu. Kata Nabi Muhammad jawabannya kepada 4 orang itu, aku nggak mau nyembah Tuhanmu wahai orang-orang yang. Jadi orang yang nyembah Allah lawannya bodoh apa? Cerdas. Ibu cerdas atau ini? Cerdas. Karena kita nyembah apa? Allah. Sekarang bodoh itu apa? Bodoh itu apa? Biasanya bodoh itu karena apa? Satu, tidak punya ilmu. Yang kedua, wong sing gagal paham. Maka terhadap surat Al-Kafirun nanti ada orang gagal paham, maaf. Matanya ini surat yang radikal, surat yang tidak toleran, surat yang tidak humanis, surat yang tidak apa maning, toleran, humanis, terus dia itu radikal dan seterusnya. Ini karena apa, Bu? Maaf, Bu, gagal paham. Kita nggak mau jadi orang ini, apalagi ini, karena nggak tahu ilmunya, nggak mau ngaji tafsir di 77. Maka bilang kalau surat Al-Kafirun itu surat yang kejam, surat yang anti toleransi. Masya Allah. Padahal Nabi sendiri yang matur, orang yang nyembah selain Allah namanya orang yang nyembah Allah namanya. Mbak berhenti sampai di situ. Kata mereka berempat, ya wis. Nek ora setahun, sedikit paham. Dalam satu riwayat dikatakan dilus mawon. Pokoknya Kanjeng Nabi ngelus sirai Lata nopo Uzza, nopo samparane, nopo astane. Pokoknya nikine gordi mek. Apa Nabi mau, Bu? Hampir-hampir Nabi kecanda. Sekarang buka surah saya batasi ini, insyaallah. Surah Al-Isra surat ke-17 ayatnya ayat ke-73. Surat apa, Bu? Suratnya itu surat ke-17 ayat ke-73 halaman 289. Sudah? Saya bacakan artinya. Dan mereka hampir memalingkan Muhammad dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-ada yang lain terhadap kami Allah. Dan jika demikian tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia. Karena mereka nawarinnya gini, wes dilus mawon wes, lebare aku gak garui wes dakwahmu. Wes pokoknya kita nge-friend, pokoknya kita bestinan. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad mau apa? Nabi Muhammad kak, oh iya ya, nanti kalau aku ngelus jadi gak ada yang menghalangi. Ini Allah yang ngatur. Hampir-hampir ucapan mereka yang wes nek ora gelem setahun titik paham. Hampir-hampir Nabi Muhammad itu cenderung kepada perkataan mereka. Dan jika demikian tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia. Lanjut ayat 74, Ibu simak. Dan sekiranya kami tidak memperteguh hatimu Muhammad, niscaya engkau hampir saja condong sedikit kepada mereka. Tadi kalau gantian setahun banyak apa sedikit? Banyak. Tapi nek mau ngelus gerepak ora ilok ya wong ukur ngelus. Gerepak ora ilok ya mong gawa sajen mong seukuran apa dulu, Bu? Lalat. Gerepak ora kena ya. Sedek semono gerek ora kena. Hampir. Sekiranya kita hatinya enggak teguh, diteguhkan Allah. Baginda Muhammad hatinya enggak diteguhkan Allah, Muhammad akan condong. Lihat ayat yang ke-75. Allahu Akbar. Jika demikian, seandainya condong, tentu akan kami rasakan kepadamu siksaan yang berlipat ganda di dunia
dan berlipat ganda setelah mati, dan engkau Muhammad tidak akan mendapat seorang penolong pun dari azabnya Allah. Niki Allah sangat tegas kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Coba ibu cari. Ini Allah sangat tegas kepada Nabi Muhammad. Jangan main-main kalau sudah urusan akidah Tuhan. Jangan main-main. Sampai Nabi Muhammad aja diancam, Bu. Nah kalau kita kira-kira ancamannya kayak apa, Bu? Surat apa tadi? Allah sangat tegas. Rasulullah pernah lupa mengucapkan insya Allah. Enggak langsung dibeginikan, Bu. Ketika Rasulullah diminta untuk bercerita tentang Ashabul Kahfi, ya nanti tak jawab, ditegur sama Muhammad. Jangan bilang gitu. Tapi kalau mau jawab, ucapkan insya. Ada nggak kalimat itu kita dapati dalam 3 ayat ini, Bu? Allah begitu tegas, bahkan mengancam kepada nabinya, kalau kamu condong sedikit saja kepada apa yang mereka sembah, kepada tata cara ibadah mereka, Allah nggak ada ampun sama Nabi Muhammad, apalagi sama kita, Bu. Kata Allah, di dunia dan berlipat ganda setelah mati. Berarti di mana? Di akhirat. Itu kepada Nabi Muhammad. Kalau kamu condong dikit aja, bagaimana dengan kita? Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka turunlah surat ini untuk menjawab pertanyaan berapa orang tadi? 4 orang. Siapa saja? Al-Walid, Umayyah, Al-As. Seolah-olah jawaban ini, walaupun setitik, nyong ora bakal tiru-tiru kowe. Walaupun berapa, Bu? Nah, di benua Antartika ada orang kalau sholat itu Allah, tapi kalau cari harta, carinya pesugihan. Ada orang di benua Antartika kalau puasa Allah, tapi giliran dagangan cari penglaris ke. Jangan tersinggung, saya bilang di mana itu? Di benua Antartika, enggak ada di sini, Bu. Walaupun sedikit, Rasulullah diancam dengan ancaman yang luar biasa. Maka Rasulullah menjawab, turun ayat ini, sama mereka berempat itu, walaupun secuil setitik mengikuti apa yang Anda ikuti, nggak akan, karena ini masalah apa? Masalah akidah. Sekarang namanya surat apa? Al-Kafirun. Turun di mana? Nah, berapa ayat? Ada yang pernah dapati imam kewolak-walik maca niki? Dulu sahabat itu khamr belum diharamkan, maka minum khamr lanjut sholat. Akhirnya sholatnya, wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum. Karena apa, Bu? Mabuk. Dan sekarang ana wong Islam orang mabuk maca Al-Kafirun kewolak kebangetan. Ampun ngasih kewalik. Kemudian sebelum masuk kepada tafsirnya, Al-Kafirun itu 1/4 dari Al-Quran. Disebut surat yang menjadi bagian 1/4 dari Al-Quran. Karena ini masalah tauhid dan bicara tentang orang-orang yang tidak mau menyembah Allah. Maka 1/4 dari bagian Al-Quran itu adalah berbicara tentang orang-orang yang tidak mau menyembah Allah. Sekarang kapan disunahkan membaca surah Al-Kafirun? 1, qabliyah subuh. Pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Anjing Nabi apal 30 juz nggak, Bu? Apa? Kenapa sebelum subuh kok Rasulullah bacanya Al-Kafirun? Dan berarti Nabi ketika menyunahkan sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Maka kita nggak usah terlampau soleh. Sholat qobliyah subuh bacanya apa kemarin? Al-Baqarah. Sepisan panjenengan boten hafal, keloro nyalai sunnah. Jadi dibacanya kapan?
Qobliyah sholat subuh, atau kita kenal dengan sholat sunnah fajar. Kapan lagi? Setelah tawaf. Setelah maghrib. Betul. Pertama al-kafirun, kedua al-ikhlas. Kemudian yang ketiga setelah tawaf, sholat di belakang makam Ibrahim, membacanya yang pertama adalah surah Al-Kafirun, yang kedua Al-Ikhlas. Rasulullah dalam satu riwayat kalau sholat sunnah qobliyah subuh itu setelah sunat itu berbaring, Bu. Dulu saya mendapati almarhum Kiai Haji Abu Yahya yang dalamnya samping Al-Arqam. Itu kalau setelah sholat sunnah subuh itu beliau bahasa saban ini ku legerengan, meretahkan ngeten iki, Bu. Biar kula dereng ngertos ilmunya. Ih kakung ka aneh temen nang masjid terus oke jamaah kan. Nah ini kunek mau gagal paham nih. Komentar seluruhnya duwe. Ih aneh temen kakung wis pirang-pirang jamaah anak ibu-ibu anak bapak-bapak kan. Akibat ngerti nek niku jebule. Kemudian Rasulullah baru kemudian berjalan ke rumah. Kemudian ada yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membaca qobliyah duhur, Ibu, pada sholat qobliyah duhur. Namun yang jelas riwayatnya itu tadi ketika qobliyah subuh, ba'diyah maghrib, setelah tawaf, dan satu lagi dibaca ketika witir. Betul, Bu? Nah makanya bacanya itu Al-A'la, kemudian Al-Kafirun, yang akhirnya Al-Ikhlas. Tapi Ibu senang kalau imam itu dari awal sampai akhir Al-Ikhlas, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Kafirun, karena imamnya cepat jur terawai enggal. Surat ini juga dibaca ketika kita meruqyah diri kita sendiri. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun, ila akhir ayat. Lalu saya tiupkan. Ini jadi air ruqyah, Bu. Nah, terus matos air ruqyah ke ora semang menggon wong pinter. Air ruqyah itu Ibu bikin sendiri. Kemarin saya sampaikan kepada Umi Yuni lewat Umi Puji. Ini kan ada anak-anak rumah Quran ini, Bu, punya air. Kangen apa kangen macane pripun? Ini juga dibadikan. Oh, mana? Allahu Akbar nih, Bu. Nah, ini Masya Allah. Saya bilang sama Umi Puji, Mi, bilang sama anak-anak, suruh bacakan ayat ini Al-Quran. Maka ayat itu akan punya nilai plus karena sudah dibacakan ayat-ayat Quran. Insya Allah menjadi apa tadi? Berkah. Karena Al-Quran diturunkan dengan penuh apa? Keberkahan. Apalagi yang membacakannya nggak cuma baca tapi juga apa? Mempelajari. Allahu Akbar walillah. Maka ibu dan sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu diantaranya kapan kita membaca surah Al-Kafirun. Sekarang buka surah Al-Kafirun. Sudah ketemu? Baca ayat yang pertama. Wahid, itnin, talatah. Qul Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya, bacaan apa? Ya bacaan apa? Mat? Perlu gawe majelis maning nggo ilmu tajwid? Masya Allah. Pregek ya. Mat jaiz. Qul ya ayyuhal, alif lam apa? Alif lam qamariyah karena dibaca jelas hal. Qul ya ayyuhal ka, mat apa? Mat tabi'i, berapa harakat? Dua. Kafirun, raknya rak tipis atau rak tebal? Rak tebal apa tipis? Tebal apa tipis? Tipis apa tebal? Yang tebal angkat tangan. Yang tipis? Yang tidak angkat tangan? Masya Allah. Al-kafirun, mat apa? Mat arif Lis-sukun. Berapa hukum tajwid di situ? Berapa hukum tajwid? Mad jaiz, mad tabi'i, alif lam qamariyah, roknya
Ra tebal, kafirun, mat alif. Nah, gue pokoknya wong rugi, wong ngaji ke wong ora tambah pinter neng tambah yakin yang lu ngerti gue. Sekarang kita akan pelajari. Qul, terjemahnya katakanlah Muhammad. Yang suruh matur siapa? Wahai orang-orang. Yang nyuruh siapa, Bu? Allah. Yang disuruh siapa, Bu? Nabi Muhammad. Suruh bilang apa Nabi Muhammad? Wahai orang-orang kafir. Wahai orang-orang. Sekarang kita bicara tentang kafir. Melaku. Nah, air bonku. Ya. Ini terus ya? Enggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal Kafir. Saya tulis ya. Dikit. Kafirun. Qul ya ayyuhal kafir. Siapa yang nyuruh bilang? Allah. Yang disuruh siapa? Nabi Muhammad. Suruh bilang apa? Wahai orang kafir. Sekarang kata-kata ini selalu digunakan di banyak forum untuk mengatakan umat Islam itu tidak toleran. Kalau kita senang ngomong ini, kamu radikal, kamu teroris, kamu keras, kamu orang Islam yang atas, kamu orang Islam yang nggak punya tasamuh, nggak punya toleransi, nggak punya tenggang rasa, nggak punya permit, nggak ada ruang buat orang lain. Kalau kamu senang ngomong apa? Kafir. Sekarang, beranikah mereka yang bicara seperti itu mengatakan bahwa Rasulullah SAW nggak toleran? Rasulullah radikal? Rasulullah itu nggak punya tenggang rasa? Rasulullah itu nggak santun? Rasulullah itu teroris? Kenapa mereka berani bicara pada kita hari ini? Beranikah mereka mengatakan bahwa Rasulullah itu orang yang sama dengan siapa yang mengatakan kepada kita hari ini? Rasulullah kurang toleran nopo, Bu? Ketika Rasulullah diunek-unek ke kali pengemis buta, tua, diapakan sama Rasulullah? Ketika Rasulullah ditagih utangnya dijambak dari belakang, diapakan sama Rasulullah? Dimaafkan. Ketika Rasulullah Fathu Makkah, ketika kemarin kita belajar Idza Jaa Nasrullah, berapa pasukan yang dibawa Rasulullah? 10.000. Sekarang ya. Sing 60.000 pasukannya sinten? Abraha. Kalau pasukannya Rasulullah, saya mengatakan 10.000. Itu Rasulullah matur, ada orang-orang yang aku halalkan darahnya, walaupun dia sembunyi di balik tirai Ka'bah, dia boleh dibunuh. Siapa diantaranya? Anaknya Abu Jahal yang namanya Ikrimah. Tapi apakah Rasulullah ketika Fathu Mekah kemudian balas dendam kepada orang yang sudah ngusir, balang masang duri, bikin lubang, nyuruh arisan Allah, arisan berhala? Apakah Rasulullah balas dendam? Enggak. Rasulullah berkata, sudah, kamu bebas. Apakah ketika Rasulullah ke Taif kemudian Rasulullah dilempari batu, padahal Rasulullah baru kehilangan istri dan pamannya, apakah Rasulullah mengiyakan tawaran malaikat gunung untuk ngambruk ke Sindoro dan Sumbing kepada mereka? Maka kalau mau belajar pemaafan, toleransi, orang yang paling tinggi maafnya, paling luas maafnya, paling banyak tasamuhnya, paling lembut orangnya, dialah Nabi kita Muhammad. Dan Nabi Muhammad menggunakan kalimat ini untuk menyebut orang-orang yang tidak menyembah Allah. Masya Allah. Bu, kita disebut apa sama orang-orang Nasrani? Apa, Bu? Domba-domba yang terbiasa. Iya. Bahasa ono sabane apa niki? Punya akal nggak? Enggak. Mandi nggak? Enggak. Punya malu nggak? Enggak. Kalau zina di mana? Di mana-mana. Di mana? Sama siapa? Makannya gimana? Bebas. Ini kan bahasa Inggrisnya ini toh, cover kan?
Kafir itu bahasa Arab toh. Jadi orang yang tertutup hatinya, mana yang lebih nggak lembut, Bu? Yang ini apa yang ini? Mana yang lebih kasar? Mana yang lebih nggak pakai hati nyebutnya? Ini kan, hai orang-orang yang tertutup hatinya, belum kebuka. Hai orang-orang yang matanya masih tertutup dengan godaan setan, belum mau nyembah Allah. Hai orang-orang yang telinganya masih tertutup, telinganya belum kebuka dengan hidayah Allah. Mana yang lebih kasar dengan ini? Maka kalau hari ini ada yang bicara tentang Islam Nusantara, orang radikal, orang Islam itu kalau ngaji Mbak Eva jilbabnya hitam itu ISIS itu kayaknya itu kayaknya Wahabi itu kayaknya radikal itu kayaknya orangnya keras itu. Mana yang lebih nggak sopan? Ini pentingnya kita belajar. Saat mereka berbicara, kita kadang nggak perlu jawab, tapi kita sudah yakin karena kita tahu ilmunya. Ini yang nyuruh Allah. Maka istilah ini tidak boleh hilang dari Al-Quran. Istilah ini tidak boleh hilang dari umat Islam. Istilah ini nggak boleh hilang dari jamaah es krim 77 yang sudah ngaji Al-Quran yang penuh. Kalau kamu mau bertadabbur, kalau kamu mau mempelajari, kalau kamu mau berpikir bagaimana Allah menafsirkan lewat lisan Rasulnya dan lewat sahabat-sahabat yang lain tentang Al-Quran. Itu, Bu. Kurang apa lagi? Kalau ada orang kafir dikatakan kafir, benar nggak? Benar. Tapi kalau ada orang Islam dikatakan kafir, benar nggak? Itu baru nggak benar. Ulangi lagi nggih. Orang kafir dikatakan kafir, benar? Orang Islam dikatakan kafir, benar? Salah. Yang salah kaprah kadang mengkafirkan sesama Muslim. Ini istilah nggak boleh hilang, nggak boleh diganti dengan istilah yang lain. Orang yang nggak nyembah Allah namanya orang kafir. Selesai. Sekarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadang meninggalkan istilah ini tanpa untuk maslahah. Ketika Rasulullah mengirim kepada penguasa Romawi, namanya raja siapa? Betul, siapa yang jawab tadi? Raja Heraklius. Penguasa apa? Romawi. Apa katanya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah min Muhammad Abdullah wa Rasuluh ila Heraklius Azimir Rum. Namanya Azimir Rum. Azim itu pembesar, Rum itu roh. Rasulullah nggak pakai ini karena untuk maslahah. Rasulullah mau mendakwakan apa, Bu? Besok kita ketemu orang yang nggak nyembah Allah, itu yang nggak ngomong ini. Itu nggak gitu. Tapi mereka ini iya. Tapi bukan untuk kalau ketemu, hai kafir, bukan begitu. Atau bukan kabar, bukan gitu. Ini istilah nggak boleh hilang dari agama kita. Ini perintahnya Allah. Mereka itu siapa? Kafir. Tapi bukan kalau ketemu terus kita. Rasulullah menggunakan dari Muhammad, utusannya Allah, kemudian Rasulnya ila Heraklius Azimir Rum, pembesar Rum. Ketika Rasulullah mengatakan pembesar Rum, berlebihan atau tidak? Karena memang Heraklius apanya? Ya rajanya, nggak lebih nggak kurang kan? Maka nanti ibu terhadap perkara ini banyak sekali turunannya. Bolehkah ibu pergi ke tempat-tempat peribadatan orang kafir? Bolehkah ibu memilih orang kafir sebagai pemimpin? Bolehkah ibu menjadikan orang kafir teman karib? Bolehkah kita memuji-muji orang kafir? Bolehkah kita menerima makanan dari orang kafir? Bolehkah kita makan sembelihan orang kafir? Bolehkah kita menerima hadiah dari orang kafir? Banyak sekali dan nggak selesai, Bu. Ajeng pinten tahun mana ini uripe nggih seneng al kafirun, Bu? Masya Allah, kemana aja kita selama ini ya, Bu? 40 tahun kita ngerti. Ya Allah, ini yang nyuruh
Allah, ini bukan surat radikal, ini bukan surat intoleran, ini bukan surat orang Islam itu nggak punya kelas AC, bukan. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah memuji terukur, nggak yang pembesar Heraklius yang tampan lagi gagah bijaksana dan enggak. Rasulullah secukupnya azimir rum. Dan memang Heraklius itu pembesarnya, maka nanti diturunkan, bolehkah kita memuji-muji orang? Coba lihat nanti jawabannya. Sekarang anak-anaknya orang Islam, kalau ada penyanyi dari luar negeri ganteng, gitu ya, gitu ya. Ini kalau kita nggak mau duduk di majelis ilmu, nggak mau belajar, nggak mau ngajak anak-anak kita, ibu yang sudah sepuh, mantunya kalau tidak bekerja ajak ngaji. Dia kepiye ketemu karo ustad biasa wae, kalau kadang ora salaman. Wih, ini ketemu artis. Kangane ngono-ngono gawang kembang, yo awake kembangnya dipeleh. Bu, kita harus sadari, insya Allah karena mereka belum tahu maka sebenarnya ngaji, orang yang sudah biasa ngaji ini biasa, nggak istimewa. Tapi kalau yang gitu mau ngaji, itu baru istimewa. Itu tugas dakwah kita. Abot apa enteng? Abot. Ngejak mereka kan kayak darat kayak niki enteng nama banget. Abot ya Allah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, kalau mereka bilang orang Islam nggak toleran, berarti kamu matur kalau Allah nggak toleran. Karena yang mengeluarkan kalimat ini siapa? Allah. Yang disuruh siapa? Suruh ngomong ini. Silahkan kalau mau sekalian, jangan tanggung-tanggung, cuman ngatain orang Islam radikal, cuman ngatain orang Islam intoleran. Sekalian aja ngatain Allah radikal, Muhammad intoleran. Kenapa sih Ustaz Eva tegang banget nih, tegang? Loh, ini urusan akidah ini. Diancam sama surat apa tadi? Al-Isra ayat berapa? Sekarang ayat yang kedua. Apa bunyinya? La a'budu ma La a'budu ma ta'budun. Terjemahannya, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Apa yang kamu sembah. Kalau apa itu berarti apa? Kalau apa berarti apa? Sesuatu. Apa di sini? Betul, apa? Berhala. Berapa jumlahnya waktu itu di sekitar Ka'bah? 360 berhala. Ditaruh di mana, Bu? Kenapa Tuhannya banyak? Bosan. Nyun duit ora dikabulna. Nyun duit ora kabulna. Bosan. Segeleme cewek wis ora seneng karo Tuhan kowe dimam maring Umarmu. Kan terbuat dari apa? Ada yang terbuat dari apa? Dimakan, Bu. Berarti ayat yang kedua kita bicara tentang apa? Kata Muhammad, sekali-kali hari ini, kapan besok, bulan depan, tahun depan, selamanya aku gak akan pernah menyembah. Berarti apa? Saya gak akan nyembah Tuhan yang kamu ibadahi. Karena Tuhannya Muhammad siapa? Allah. Kemudian ayat yang ketiga, wala antum ayat ini
Sini dihapuskan ini tolong. Menyembah Saya bukan dokter tapi tulisannya ya dokter berdoa sebagai sembuh muka-muka bisa matang kan nggih? Ayat ketiga wala antum saya tulis. Wala antum abiduna ma'abud. Antum ini berarti mereka orang apa tadi? Dan kamu ini berapa orang tadi? 4 orang. Kamu dikatakan 4 orang ini enggak nyembah Allah sampai kematiannya. Ini ajaibnya Quran. Katamu, kamu sekali-kali walaupun setitik, walaupun banyak, kamu enggak akan nyembah Tuhan yang aku enggak mau nyembah Tuhanmu. Kamu juga enggak akan nyembah Tuhan saya. Kamu jangan ganggu Tuhanku. Aku enggak akan ganggu Tuhanmu. Mereka itu enggak perlu juga. Mereka juga enggak mau nyembah siapa? Allah. Aku enggak mau nyembah berhala. Maka ayat yang kedua dan ayat yang ketiga bicara tentang berhala atau sesembahan. Tentang apanya, Bu? Sesembahan. Dalam hal ini berarti bicaranya tentang Tuhan. Siapa Tuhannya orang Islam? Allah. Selainnya namanya berhala. Yang nyembah ini tadi disebut apa? Cerdas. Yang nyembah ini disebut kebalik soalnya di atasnya ala antum gitu. Gak akan. Walaupun cuma apa? Orang apa lah. Kan itu kan, kamu gak boleh lewat kecuali kamu bawa sajen. Saya gak bawa sajen, gak apa-apa kok. Cuma lalat aja gak apa-apa. Orang ini goyah. Lalat di sautnya. Nih sajen saya buat berhala panjenengan. Walaupun seekor. Masuk mana dia? Neraka. Orang yang kedua, kamu juga sama kayak yang pertama. Gak bisa lewat kalau gak kasih sajen. Saya gak mau. Kecil aja, cuma dikit aja. Nyembahnya cuma dikit aja, sekecil apa? No way, enggak. Dibunuh, masuk mana dia? Kurang tegas apa lagi, Bu? Mestinya orang Islam punya ayat yang dahsyat luar biasa. Dan selalu dipasangkan dengan surat Qul Huwallahu. Kemarin kita sudah pelajari tafsirnya. Masih ingat kalimat Allah? Kalau dihilangi alifnya apa? Lillah. Kalau dihilangi lamnya? Lah. Tulisannya aja sudah sulit ditiru oleh yang lain. Kita mestinya bangga. Kita nggak bingung lagi jawab orang-orang yang bilang toleransi lah, apalah, nggak bingung lagi. Loh, ini sudah dijelaskan sama Allah. Kalau kamu meragukan berarti Anda meragukan Quran. Sekarang ayat yang ketiga bunyinya. Wala ayat keempat salah. Wala ana abidum ma abadtum. Sekalian yang kelima. Sedangkan ayat yang keempat dan kelima. Tadi ayat keberapa? Kedua dan ketiga bicara tentang apa? Sesembahan. Sedangkan ayat 4 yang kelima bicara caranya. Caranya menyembah. Berarti ibadahnya, nggih. Kalau ini Tuhannya, ilahnya. Kalau ayat yang keempat, yang kelima bicara tentang apa? Saya nggak akan nyembah Tuhanmu hari ini dan selamanya. Dan saya nggak akan ikut-ikutan tata cara ibadahmu hari ini dan seterusnya. Sebab ada yang Tuhannya tetap Allah, tapi tata cara ibadahnya ikut-ikutan mereka. Itu tadi, sholat Allah, giliran minta duit, nyembah waktu, ya kan Bu? Zakat Allah, giliran pengen laris, Bu ajian, Tuhannya siapa? Caranya? Bukan caranya orang Islam.
bukan caranya orang beriman. Maka ayat ini tegas, sak Tuhannya, sak caranya, no way. Ini namanya prinsip. Maka umat Islam itu kalau mencela-mencela itu aneh. Sebab kita punya surat yang mengajarkan kita itu harus apa, Bu? Berprinsip tegas, tidak goyah, tidak medal-medal, tidak mencela-mencela, tegas. Apalagi urusan apa? Akidah. Saya nggak akan nyembah Tuhan Anda, oke? Dan saya sedikit pun walaupun kecil tidak akan mengikuti tata cara ibadah Anda. Inilah yang disebut satu, syarat diterima ibadah. Kemarin apa satu? Iman. Dua, ikhlas. Tiga, ittiba. Tiga I. Ittiba ini tata cara, iman dan ikhlas nyembahnya hanya untuk siapa? Allah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini dua ayat ini seolah mengajarkan sembahlah hanya Allah, dan kalau beribadah ikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tuntunan di dalam Islam itu turun dari siapa? Yang menentukan ibadah siapa? Kalimatnya al-yauma akmaltu lakum, telah aku sempurnakan Islam. Sesuatu yang sempurna kalau ditambah jadi elek. Ibu meripatnya dua, kalau tambah satu lagi elek. Jadi jangan terlampau soleh di dalam agama Islam. Sing ora diwarai Nabi boten usah dilakoni. Kan jane penak. Neng dewek woh. Kula boten kepenak nek kados niku us. Ya bodoh gerwantun kali surat napa nembe sing barang Al-Isra ayat gak kan pernah ngaji. Angger kena yang kono ya bodoh, bukan berhadapan sama yang mulang ngaji ini, tapi berhadapan sama surah apa? Sedangkan Nabi Muhammad saja diancam, apalagi? Maka kata para ulama tafsir, ayat kedua, 3, 4, 5 mengajarkan dua prinsip. Satu, prinsip tauhid. Yang kedua, prinsip ibadah. Menyembah hanya kepada siapa? Allah. Yang kedua, ibadah harus dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang beriman itu wajar ngerjain ini, ada dalilnya enggak? Itu harus standar. Itu pertanyaan standar buat kita. Ada dalilnya enggak? Pertanyaan kedua yang lebih tinggi lagi, dalilnya sahih apa enggak? Masya Allah, ini ayat yang dahsyat luar biasa. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, tadi dirayu dengan apa yang pertama Rasulullah? Harta. Yang kedua? Wanita. Yang ketiga? Kedudukan. Yang keempat? Menyembah setahun. Yang terakhir? Ngelus. Masya Allah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, sedangkan tata caranya ibadahnya orang ini, siapa yang marahi? Mereka ngarang sendiri tau? Mereka berhala bentuknya ngene kan ngarang sendiri tau? Ngarang sendiri. Tapi kalau ibadahnya orang Islam, siapa yang mewahyukan? Lewat siapa? Kalau mereka mosok mau ngikuti wong ngarang. Makanya tadi disebut apa? Kalau caranya Estenyel, Gus Idam apa Bu? Itu kata Gus Idam. Saya cuma ngopi aja Estenyel. Cekengannya Ibu berani bicara kayak gini, berani. Cekengannya pusat. Maksudnya cekengannya siapa Bu? Gus. Viral sudah kan mutu yang milu ngaji tuh kan rampung. Maka ibunda online tapi. Nah, maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, itu ayat yang ke. Nah, jangan jadi orang yang nyembahnya Allah, suratnya sholat baca al-kafirun, tapi cara ngibadahe sekarepe dewek. Boten ngagem tuntunan. Jangan begitu. Loh, bacanya apa? Al-Kafirun. Tapi yang dilakoni apa? Cari ini nek maca Al-Kafirun ping 100 mari awet nom.
bacanya Al-Kafirun, nyembahnya Allah. Sudah belajar tafsir, tapi tata cara ibadahnya itu tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, itu dua prinsip. Satu, nyembahnya Allah. Dua, caranya. Dan lagi, nggak mau ikuti caranya. Tahun baru caranya sinten. Iya. Terus spending party caranya sinten. Nah, terus pra-wedding turut ngalas caranya sinten. Parang pra-wedding sinten sing matur mboten parang ning akad riyen. Nah, jenenge ora pra-wedding usaha eta ning cobi sing Mbak Mantap akan ngemben usahanya punya wedding organizer yang syar'i. Jadi fotonya itu pra-akad, setelah akad baru dimenjat. Hidungnya yang tipis segini, cuman selisih sekali. Ini kalau maju dikit ini udah langsung. Ya kan tuh ya nanggung tuh ya foto Mbak. Kurang deket lagi Mbak. Memang ibu nggak ngikuti ini, tapi ngikuti ini. Siapa yang suruh laki-laki pakai emas? Siapa yang membolehkan laki-laki pakai sutra? Oh, malah kemarin di postingan yang bukan agama Islam itu gak apa-apa minum khamr. Sidik 60 apa kemarin bilangnya tuh di Facebook saya tuh. Yang penting tidak memabukkan. Memang ngakunya Tuhannya ini, tapi tata cara ibadahnya nggak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, Bu, kula kurang galak pripun malih lek ngaji sak. Nek membuka aurat ngagem klambi sing pating pecotok niku carane sinten diwarai sinten jane ibu-ibu niku. Asline oleh wangsit saking pundi. Jor kemudian merubah wajah itu dapat ilham dari mana? Padahal semua yang kita lakukan itu aktivitas itu semuanya ibadah. Kita masak disuruh bismillah. Karena ada yang masak nggak pakai bismillah. Kita suruh tata caranya islami, bukan tata cara umumnya orang. Masak nggak baca bismillah, nyetrika nggak baca bismillah, mangkat ngaji nggak baca bismillah. Itu perkara-perkara dunia, apalagi perkara-perkara ibadah. Wawi ngekem tangan apa? Kemarin kita belajar istinja di ceria. Orang mangkat tak takoni dana. Istinja itu apa? Bersuci. Menggunakan dua media, satu dan dipilih atau karena nggak ada air baru pakai batu. Aja ngisen nafas ngaji ini. Boleh nggak wawi pakai batu dok? Boleh. Lebih afdolnya pakai batu kemudian pakai air. Kalau hanya mau milih salah satu yang paling baik yang milih air. Itu bikin istinja. Wong mawon teng agama Islam itu sudah dibahas ya Allah. Jangan ngadep kiblat, jangan ngungkuri kalau di ruang terbuka. Tapi kalau WC-nya tertutup boleh. Nggak boleh ngomong kalau lagi di WC, nggak boleh ngomong. Malah nyanyi, karena kalau di kamar mandi biasanya suaranya itu menggema terus. Dan yang suaranya mirip Raisa ya Bu. Raisa Jati. Niku datur di Islam. Allahu Akbar. Kalau saja diatur, perkara kamar mandi yang menjijikkan darahnya perempuan aja dibahas, apalagi perkara ibadah. Ya zikir, ya sholat, ya ngaji, semuanya pasti dibahas. Sampai angkanya jadi bahas Bu. Makanya orang zikir habis sholat berapa zikirnya? Rasulullah itu detail karena sudah sempurna. Al-yauma akmaltu. Sudah aku sempurnakan, ini sudah sempurna. Mas ditambah apa lagi kalau sempurna? 33 nih disebutkan angkanya detail. Kalau ada paketnya angka dari Rasulullah, pakai angka itu. Kalau nggak ada berarti bebas, nggak usah dibatasin. Allahu Akbar. Jadi jangan cuma ngaku Allah Tuhannya, tapi tata cara ibadahnya masih seperti mereka.
Harus sesuai dengan tuntunan Islam. Sekarang lakum dinukum waliyadin. Rewangi busak. Wong kali wiro busak. Niku sepon ajaib jenenge. Oh, lah itu pakai tisu juga. Ayat keberapa lakum dinukum waliyadin? Ini ayat juga diselewengkan. Lakum jinnya mereka berarti apa? Berhala. Pakai kata-kata jin kan? Waliyadin, agama kita apa? Nah, ini sama orang-orang yang ini nih dijadikan, oh ini awalnya ngomong agama. Akum dinukum, agamamu agamaku. Kok disejajarkan, berarti semua agama sama. Yang penting elu boleh pakai H, boleh pakai L. Itu saya menggunakan istilahnya Nabi, bukan ngarang sendiri. Jadi ini justru dijadikan ayat toleransi. Kalau tadi kan ini katanya ayat enggak, ini malah dijadikan dalil toleransi. Apa dalil toleransi? Gusti Allah nang surat Al-Kafirun muni agamamu agamamu, agamaku. Berarti kan yang penting orang ganggu. Berarti semua agama. Ya, ini dijadikan dalil ini. Padahal ini ancaman. Ibu ada anak naik ke lapar, putrane ibu munggah, napa jenenge? Munggah wit. Hati-hati, ora belum medun. Munggah maning. Sing dhuwur, sing gawe maning tanggung nek semono. Niku jenenge ancaman apa mancen ngongkon-kon munggah maning? Ancaman. Niku sing dikaya niku munggah tenan apa njur medun geget-geget. Ibu beginiin sama suami, mau ngaji, nggak boleh. Ngaji Pak, ngana mangkat bae. Nya. Otak kiye gawa sisan. Ibu berangkat apa enggak? Ini nih. Ini kan tadi aku nggak akan nyembah. Ini penegasan dan sekaligus ancaman. Wes. Dikira kalau medon, munggah meneng. Unggah. Lu nggak ada lu nggak. Nya kontak iki. Kan itu berarti ngana lu nggak usah. Nanti deke nyembah selain Allah, lalu ikut tata cara ibadahnya, saya berlepas diri. Ini ancaman, bukan malah dijadikan gara-gara kalimat ini sama. Sing penting kowe, aku yo aku, sing penting kita nggak saling pancen pinteran ya, Bu. Gitu. Nah, kemudian padahal ini kalau ini kemana masuknya? Sekarang kita bantah. Kalau nggak nyembah Allah masuknya kemana? Nah, kalau Islam masuk mana? Bisakah dua hal ini disamakan? Maka yang nyamakan namanya? Sampai Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini, lakum kufrukum, kamu dengan kekafiranmu, dengan cara ibadahmu, waliyat tauhidi wal ikhlasi, dan bagiku tauhid hanya menyembah Allah, ikhlas beribadahnya hanya kepada Allah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini bukan ayat untuk dalil itu, ini ancaman. Wani mangkat mah, wani nya bawa sisa. Dan ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, orang ini ada dua jenis. Satu sing jebrol langsung, anten wis ora nyembah Gusti Allah. Sing nomor loro maune bulan bintang dadi dan seterusnya. Namanya apa? Murtad. Artinya Islam. Mana yang lebih menyakitkan bagi ibu? Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, ini dahsyatnya surat Al-Kafir.
Dan apa pelajarannya? Allahu Akbar walillahilhamd. Bu, kebenaran itu pasti ada musuhnya. Berarti kabeh wong Islam sing menyerukan kebenaran kados ibu menika mesti onten sing boten seneng. Bahkan di atas boten seneng ajeng jegal. Entah YouTube-nya di-delete lah, entah diketok kemudian dibikin fitnah lah, entah dikata-katai, dicap, dilabeli radikal apa dan seterusnya, pasti ada. Itu sunnatullah. Nomor 2, iming-iming yang selalu setan berikan kepada orang-orang yang sedang hijrah itu adalah iming-iming dunia. Tadi ditawari apa pertama? Harta. 2, wanita, jabatan. Kemudian gentenan. Ini yang rawan tuh kita yang nomor 5 ini. Rapopo, wong ukur, wong sedidik, grepak Eropa, grepak masalah ya, lo ngukur. Kala-kala nyong nek ngaji es nggo klambi yang kene, ngesuk gak mengpante men gampang nyong tak nggo jerone. Nah, lho. Perkuane nek nang pantai nang nggo klambi kang kene penang angin. Apa mulai nek bor banyu pripun cari bae kabu? Ibu kalingan mainan zaman kecil enggak? Pakai sarung. Nek jegor pedong jor. Lah nek renang nggo klambi kang kene yo jembuwuk. Setitik. Ini loh, Allah itu tahu betul kita itu akan cari celah untuk mengikuti mereka walaupun Allah tahu kelemahan kita, Allah yang ciptain kita, Allah tahu kita itu nggak mungkin gandanan yuk sesasi mengana, buat sesasi langsung memecit maling. Allah kita nggak mungkin begitu kecuali dicabut hidayah kemudian kita keluar dari agama kita. Tapi Allah tahu, makanya dikasih tahu kita sangat mungkin mengikuti tata cara mereka yang jumlahnya ngelus tok Nabi, ngelus tok sekedik mau dilos nek pun dilos pun betul nopo. Nah, makanya kalau ada yang mengatakan Id Mubarak, maunya mereka kita mengucapkan apa juga? Sama. Gerepa ora oleh kayak yang kono ya. Sekarang buka lagi. Yang ngancam bukan Ustaz, yang ngancam Al-Quran. Buka surah Maryam, surat ke-19 ayat ke-88. Sudah? Maryam ayat ke-19 ayatnya ke-80. Saya baca. Wa qalu takhadar rahmanu walada. 88 artinya, dan mereka berkata Allah yang Maha Pengasih punya anak. Lanjutkan. Sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Lihat ayat ke-90. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan Allah punya anak. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih memiliki anak, dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih memiliki. Jadi kalau ibu masih mau mengucapkan kalimat itu, tadi langit ngapain langit? Terbelah. Pecah. Bumi terbelah. Satu lagi gunung runtuh. Saking bahayanya kalimat itu. Hanya demi mendapatkan status dari teman jenengan lah. Masya Allah. Kita nggak sama pun jenengan ke, ya Allah, jenengan apian banget. Itu dia. Tapi kata Al-Quran, Anda telah membuat lautan pecah, membuat bumi terbelah, dan membuat gunung itu runtuh. Sudah diancam ayat Al-Isra tambah Maryam. Bukan Ustazah Eva yang ngarang, Bu. Bukan Ustazah Eva yang ngancam. Kalau kita masih mau seperti itu, berarti sama saja ibu mengatakan ngerepos didik ora oleh ya. Berarti Quran ke orang bener.
berarti Allah tidak akan melaksanakan janjinya. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, itu kita pasti punya musuh. Maka akidah itu harus jelas. Akidah itu cuman hitam sama putih. Like my dress today. My dress is white and my veil is black. Black and white, nggak ada gray. Saya agama tauhid, lakum dinukum black and white. Orang-orang tengah-tengah. Wes nyong Islam, cek kono nyong tak milu titik paha. Minimal setahun pisan tanggal. Kan sedetik. Satu tahun ada berapa hari? Ini cuman 1 hari dan cuman 1 detik ibu bilang kalimat itu, Bu. Semenit lah. Berapa detik itu? Tapi kalimat itu diancam dengan surat Al-Isra, diancam dengan surat Maryam, membuat langit pecah, bumi terbelah dan gunung runtuh. Monggo nek kajeng lawan Gusti Allah. Wonten apa-apa? Nggih ada, jenenge manusia ada karena selalu ada musuh. Dia teng media sosial dengan gagahnya, jilbab rapi, ia menyembah Allah, tapi ditulis secara terang-terangan. Sensor. Kenapa begitu? Saya tidak akan musuhi beliau karena mereka belum ngaji di sini, belum ngaji surah Al-Kafirun. Jadi siapa sih sebenarnya yang bongkar-bongkar ayat ini, memunculkan kalimat radikalisme, intoleran dan seterusnya? Siapa? Itu kerjaannya Zionis, Bu. Supaya umat Islam takut dengan identitasnya sendiri, takut ngucapin kalimat yang ada di dalam kitabnya. Jangan bilang itu itu kan radikal, itu toksik kalimat seperti itu. Jangan. Islam itu kan agama yang lembut. Jangan katakan itu radikal, itu radik. Masya Allah, kita lupa punya ayat yang dahsyat luar biasa. Dan terakhir, jebol setengah roman. Buka surah Maryam, masih ayatnya ke-49. Insya Allah nggak kau ngantuk. Kalau masih ada yang ngantuk, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Es kon buka Quran, es dibengok-bengok tomai gitu. 49 ayatnya, surahnya surah Maryam. Falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu Ishaqa wa Yaqub wa kullan ja'alna nabiyya. Artinya, aja Bu. Maka ketika dia Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah. Berarti Ibrahim menjauhkan dari apa? 1, berhala. 2, apa caranya? Dua-duanya dijauhkan. Apa hadiahnya dari Allah? Maka kami anugerahkan kepada Ibrahim 2 anak yang bernama Ishaq dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi, maksudnya diberi keturunan yang solih, dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia. Dapat anak solih, mendapatkan rahmat di ayat 50, dan dijadikan mereka itu buah tutur yang mulia. Maksudnya sampai hari kiamat keturunannya Nabi Ibrahim itu diceritakan oleh Al-Quran karena mereka menjadi orang yang kalau tauhidnya jejak, tidak berbuat syirik, tidak ikut-ikutan walaupun 1 tahun, maka Allah akan memberikan kepada kita semuanya insya Allah anak yang solih, memberikan rahmat. Yang terakhir
anak turun kita akan jadi kisah di negara kita ini. Ustazah, pulang pun buatan syirik. Iya, ibu memang gak datang ke kuburan. Ibu memang tidak datang ke dukun. Tetapi banyak cara-cara hidup kita yang masih mengkopi cara kehidupan mereka. Itu tadi yang sepele-sepele tadi. Setahun sepisan semenit. Gerepang ngefek nyong anaknya jadi nakal ya. Loh, ini yang bilang Maryam, Bu. Kalau Anda tauhidnya jejak, gak ikut-ikutan mereka walaupun akan aku berikan anak soleh. Ya Allah, kok anak kita belum soleh nih guys. Berarti ada unsur-unsur mungkin 1 mili, 2 mili, semeter, 2 meter dalam kehidupan kita yang masih belum di bawah maunya Allah. Masih maunya siapa? Masih maunya. Nyonak orang dodolan kowe ya prege ya. Nyonak orang kowe kepregen kowe ya. Itu Bu. Itu renang walaupun setahun sekali berapa menit itu tadi. Walaupun dalam pembukaan pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun maka yang garwanya pejabat, memang kalau kita cuma mencukupkan salam itu untuk piye loh? Jok kepiye-piye gitu Pak Bu? Enggak kepiye-piye. Masya Allah. Gimana Bu? Masih ragu-ragu pulang dari sini Bu? Tidak. Lagi segimana setannya lagi pada Melayu. Sebab setan niku pol gedinge nek wonten wong lenggah jejer-jejer kayak gini Bu. Berapa kali saya katakan, orang kalau lagi pacaran gimana caranya tuh ditempel-tempelkan. Diguane gaya rangsel, gaya celurit, gaya apa lagi. Tapi begitu nikah setan maunya dua orang ini apa? Maka setan pol gedingnya lihat orang jajar-jajar duduk softnya rapet kayak gini Bu. Apalagi yang dikaji apa? Jadi setan sekarang lagi kuacar-kuacar melayu pola tuh. Tapi begitu keluar dari sini kita nggak minta pertolongan Allah, template. Gue sekurang artis Korea. Yuk, ayat ini mengajarkan kita untuk cerdas. Sebagai penutupan, Nabi Ibrahim kan waktu itu menghancurkan berhala, ke? Tapi ada satu yang ditinggalkan. Apa? Kenapa ditinggalkan? Karena kan gini. Ya Allah. Ya, nek wong kana muni bikin yo. Oh my god gitu ya, Bu. Oh my god. Berhala kita hancur semua. Siapa yang melakukan ini harus kita kejar. Ibrahim datang. Ibrahim, kamu ya? Hah? Apa yang tanya aku? Tanya aja sama dia. Sama berhala yang gede itu loh tanya. Mereka bilang, "Menyak, Pak. Wes ngerti li bukan dia berhala kayak orang tayang." Berhala li orang. Ya Ibrahim, apa? Berhala nggak bisa dengar, nggak bisa ngomong juga. Sudah tahu. Berhala nggak bisa. Lah kok Mbak? Estenyel. Berarti Nabi Ibrahim apa Bu? Jangan berani-berani menjawab orang yang mengatakan toleransi apa nggak pakai ilmu. Jangan, ibu nanti keponter-ponter kecongkal-cangkal malah berkesin yang tening lungu suara itu salah. Tapi yang penting jawab yang kau udah periging. Maka harus apa Bu? Kedua, kecerdasan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim suatu hari ngelihat bintang, gitu ya. Kayaknya cocok nih jadi Tuhan kita. Masya Allah, jauh, kelap-kelip, indah. Masya Allah. Tapi ketika pagi, hilang. Bu, Pak Gusti Allah hilang ya Bu. Atau saya buatan cocok ngenjang pada semeleng ya Bu. Nah, berikutnya lihat apa? Bulan dulu ya. Wah ini lebih gede nih Bu. Wah sinarnya lebih terang bentuknya. Bulat sempurna. Saya bisa jadi lihat pemandangan. Wah ini cocok banget nih jadi Tuhan. Ditunggu sama Nabi Ibrahim paginya. Kemana? Hilang. Tapi Bu hilang lagi loh Bu. Masuk Tuhan hilang-hilang Bu. Cocok nggak Bu? Tidak. Ya wes besok lagi ya Bu ya. Kita bareng-bareng kumpul di sini kita cari apa? Lalu besok muncul apa Bu? Wah ini baru cocok ini. Merengongoh.
Sinarnya apa Bu? Gede, ini paling cocok jadi Tuhan ini. Ditunggu sama Nabi Ibrahim sampai maghrib. Ternyata apa? Hilang. Tapi Bu, meskipun dia matahari mencorong, tapi maghrib juga hilang. Nggak cocok juga kalau Tuhan itu kok Hilang. berarti yang cocok hanya siapa? Allah. Itu kecerdasan. Bukan Nabi Ibrahim cari Tuhan. Maksud Nabi Ibrahim Rasulnya Allah kok cari Tuhan? Itu tuh dialog untuk menanamkan logika. Jadi Nabi Ibrahim ini ininya jalan Bu. Orang Islam berdagang, iya berdagang, bisnis pakai apa? Pakai panduan Islam, nggak boleh curang, ininya jalan. Orang Islam itu harus cerdas. Maka jangan berani-berani ngobrol sama di dalam forum kerukunan umat beragama, kok ibu langsung, hai ya ayuhal. Ngajinya sama siapa? Sama saudara Eta, radikal tenan. Jadi harus apa Bu? Orang Islam itu harus cerdas. Mulanya pun kelalenan. Nek tes saat niki ket anas kan al-kafir itu tidak galingan. Kapan-kapan kalau jengkam soal lah. Kotak fotokopi jor ibu jawab tes. Bukti bahwa ngaji kita itu serius. Ya Bu? Nah. Kulo catatannya mboten lengkap lah. Sing pas al-kafirun kulo mboten klebu lah. Ya berarti usah omong-omong, pokoknya nggak teka langsung dites. Baik, Al-Kafirun Makkiyah Madaniyah? Makkiyah. Turun karena ada berapa orang? Namanya siapa? Mereka menawarkan apa yang pertama? Harta, wanita, tahta, gantian. Yang terakhir? Qul ya ayyuhal kafirun. Siapa yang nyuruh bicara? Yang disuruh suruh bilang apa? Bolehkah kita menghilangkan kalimat ini dari Islam? Bolehkah kita menghilangkan kalimat ini dari Quran? Kalau ibu ingin menghilangkan kalimat ini, berarti ibu menghilangkan kalimat yang ada di dalam. Berarti kitab ini tidak benar. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Dua ayat ini berbicara tentang sesembahan. Tuhanku Allah. Saya nggak mau nyembah. Yang jumlahnya berapa tadi? Saya ganti. Saya nyong donga karo Gusti Allah njaluk laris ora benehi. Saya nyong ganti bae. Jebule pas oleh ngacapi peng 1000 langsung laris. Masyaallah. Wong pinter banget. Nyong gue tok kapisan langsung. Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Berbicara tentang caranya. Walaupun sedikit boleh? Lakum dinukum waliyadin. Bukan dalil apa? Tapi itu ancaman. Mangkat ngaji Bu? Mangkat ngaji Pak? Ora oleh. Ngomah bae. Lopo? Mana mangkat? Panik motor sisan. Kelambine sisan. Itu namanya surat apa Bu? Ancaman. Dan inilah pelajaran bahwa kita pasti punya musuh. Andai ceramah ini ditayangkan, ini Bu, bisa jadi kalau ada yang nyimak, tapi kan alhamdulillahnya ini kan nggak begitu viral. Jadi mungkin nggak selera nyimak ini. Ini kalau selera nyimak ini, oh Ustazah Eva, teroris, ISIS, itu. Ini bukan tentang kekerasan, ini namanya ketegasan di dalam kebijaksanaan. Makanya Rasulullah tadi manggil Heraklius apa? Azimir, penguasa. Ibu ada Pak Lurah. Jangan panggil hey Pak Lurah. Ngeten boten diceluk nikone wau. Hey. Itu enggak boleh itu. Nah, itu namanya ketegasan di dalam kebijaksanaan. Mantap ya Bu? Ajeng jajal setahun pisan. Diancam apa aja tadi? Al-Isra ayat, kemudian Maryam ayat, dan orang-orang yang mau teguh pendiriannya, cara sesembahannya mengikuti Nabi dijanjikan punya anak soleh, diberikan apa? Rahmat. Dan yang ketiga, anak-anak kita, kisah kehidupan kita akan menjadi kisah yang indah bagi orang-orang setelah kita. Semoga 3 hadiah itu diberikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masuk mana? Bu siapa? Mana? Biayanya mana?